Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, Sintayong nilai adu gengsi trio pelatih Korea Selatan berdampak positif ke sepak bola Asia Tenggara. Laga berlangsung keras, Golden Star Warriors bobol gawang Timnas Indonesia di menit ketiga. Kondisi kumuh Maidin, rumput jelek hingga area pemain pengganti bakal tebus. Takluk oleh Vietnam, skuad Garuda lanjutkan puasa gelar. Timnas Indonesia harus tumbang dari Vietnam dengan skor 0-2 pada leg kedua semifinal Piala AFF 2022 di Stadion Maidin, Hanoi, Vietnam pada Senin 9 Januari. Gol Vietnam dicetak oleh Nguyen Tien Linh pada menit ke-3 dan 47. Bermain di depan supporter sendiri, Vietnam memegang kendali permainan sejak awal laga. Pertandingan pun berjalan cukup panas, di mana 3 kartu kuning yang dikeluarkan oleh wasit menjadi buktinya. Skor 2-0 untuk Vietnam bertahan hingga pertandingan diakhiri. Hasil ini membuat Timnas Indonesia harus tersingkir dan kembali mengubur mimpinya untuk meraih gelar juara Piala AFF. Media Vietnam sebut Sintayong pelatih terburuk saat tangani Korea Selatan. Salah satu media Vietnam semprot Sintayong, di mana mereka menyebut kalau Sintayong adalah pelatih terburuk sepanjang menangani Timnas Korea Selatan. Padahal prestasi Sintayong terbilang cukup sukses ketika menjabat sebagai pelatih Korea Selatan di berbagai kelompok umur. Namun prestasi tersebut ternyata tidak membuat media Vietnam Soha.vn mengakuinya. Karena dalam historisnya, Sintayong hanya mampu menang 7 kali, seri 6 kali, dan kalah 8 kali dalam 21 pertandingan. Dengan tingkat kemenangan hanya di angka 33%. Ini adalah angka terendah dalam sejarah Timnas Korea. Dendi dilanggar di kotak penalti, wasit tak keluarkan kartu. Lagi-lagi striker Timnas Indonesia Dendi Sulistiawan mendapatkan pelanggaran keras dari bek Vietnam Quang Ngoc Hai pada laga kedua semifinal Piala AFF 2022. Bahkan sikutan tersebut sampai membuat Dendi Sulistiawan terkapar di lapangan. Sayangnya, pelanggaran keras dilakukan bek Vietnam itu tidak membuat Timnas Indonesia mendapatkan hadiah penalti. Wasit asal Jepang Yasuke Araki menganggap tak ada pelanggaran yang terjadi. Padahal menurut komentator pertandingan Vietnam versus Indonesia, apa yang dilakukan Quang Ngoc Hai sama seperti yang dilakukan Doan Van Hau kepada pemain Malaysia. Akibat keputusan wasit yang kurang tepat, Timnas Indonesia pun gagal menyamakan kedudukan. Laga berlangsung keras, Golden Star Warriors bobol gawang Timnas Indonesia di menit ketiga. Bertindak sebagai tuan rumah, Vietnam coba memegang kendali permainan. Hasilnya pun gol pertama langsung tercipta di menit ketiga via Nguyen Tien Linh. Umpan lambung Do Hung Dung dari lini pertahanan berhasil dikontrol dengan baik dan diselesaikan dengan sangat manis. Tuan rumah unggul 1-0 di menit awal babak pertama. Indonesia sendiri langsung berusaha menata permainan usai tertinggal cepat. Namun Vietnam dengan leluasa memainkan bola. Ratusan supporter Timnas Indonesia kerudung Stadion Maidin. Timnas Indonesia hari ini pada Senin 9 Januari melakoni laga leg kedua babak semifinal Piala AFF 2022 melawan tuan rumah Vietnam di Stadion Maidin. Melakoni laga tandang, Timnas Indonesia tidak sendirian. Ratusan supporter Timnas Indonesia mendukung langsung perjuangan Jordi Amat dan kawan-kawan di stadion. Mengutip dari laporan Tanian.vn, ada 200 supporter Indonesia yang telah memesan tiket pertandingan Vietnam versus Indonesia di Stadion Maidin. Namun sayang, sebelum laga bermunculan calon penjual tiket laga Vietnam versus Timnas Indonesia pada leg kedua ini, di mana mereka bahkan menjual tiket paling rendah dengan harga yang sangat mahal, yakni sebesar 1,2 juta dong atau setara dengan Rp800.000. Padahal VFF menjual tiket pertandingan dengan 4 variasi harga, yakni Rp400.000 dong, Rp600.000 dong, dan Rp800.000 dong, dan Rp1.000.000 dong. Kiper andalan Vietnam sempat tersandung skandal hingga alami depresi. Sejauh ini Vietnam telah mencatatkan rekor clean sheet terbanyak di ajang Piala AFF 2022 ini. Tidak kebobolannya gawang Vietnam, salah satunya berkat kemampuan kiper mereka Van Lam Dang gagalkan setiap peluang yang datang. Van Lam Dang ialah kiper Vietnam berusia 29 tahun. Menariknya, ia menjadi satu-satunya pemain di skuad Vietnam yang kelahiran luar negeri. Namun karir Van Lam Dang sebagai penjaga gawang bak roller coaster, di mana awal tahun ini ia tersandung skandal transfer. Bahkan salah satu media Vietnam VnExpress.net menyebut skandal itu membuat Van Lam Dang alami depresi. Bahkan kasus yang menimpa Van Lam Dang tersebut sampai dibawa ke FIFA dengan menyebut bahwa ia mengakhiri kontrak lebih cepat dari kesepakatan.
Sintayong nilai adu gengsi trio pelatih Korea Selatan berdampak positif ke sepak bola Asia Tenggara. 3 pelatih asal Korea Selatan menghiasi babak semifinal Piala AFF 2022. Kondisi itu justru menambah semangat bagi pelatih timnas Indonesia Sintayong. Coach Shin sendiri merasa tidak terbebani dengan keberadaan dua kompetitornya itu, sebab dia berambisi bisa unjuk kualitas bersama skuad Garuda di Piala AFF edisi kali ini. Lebih lanjut lagi, pria kelahiran Yeongdeok itu mengatakan sentuhan pelatih asal Korea Selatan memang memberikan warna dalam sepak bola Asia Tenggara, sebab masing-masing membawa kualitasnya tersendiri. Media Vietnam sindir wasit asal Indonesia usai laga Malaysia versus Thailand. Pertandingan leg pertama semifinal Piala AFF 2022 antara timnas Malaysia dan timnas Thailand diwarnai oleh keputusan kontroversial wasit. Media Vietnam Soha.vn bahkan sampai menyebut Kim Dae-yong menggunakan VAR dengan tenaga nasi saat berdiskusi dengan Thoriq Al-Khatir. Hal itu bermula dari keputusan wasit yang menganggap terjadi pelanggaran karena salah satu pemain Malaysia menyikut kepala Pansa Hempibon. Keputusan tersebut menimbulkan kontroversi lantaran tayangan ulang menunjukkan tidak ada pemain Malaysia yang menyikut Pansa. Selain itu, yang menjadi sorotan lain adalah keputusan itu diambil setelah wasit Kim Dae-yong berlari ke pinggir lapangan untuk berdiskusi dengan wasit cadangan Thoriq Al-Khatir asal Indonesia dan memutuskan untuk menganulir gol dari Malaysia. Baru Harimau Malaya yang mampu jagal skuad Gajah Perang. Timnas Malaysia sukses mendapatkan kemenangan dari Thailand di leg pertama semifinal Piala AFF 2022. Dengan kemenangan tersebut, pelatih timnas Malaysia Kim Pan-gon merasa puas dan optimis menatap leg kedua semifinal Piala AFF 2022. Selain membuka jalan ke final Piala AFF 2022, Malaysia kembali memperpanjang rekor tak terkalahkan dari timnas Thailand. Sebagaimana diketahui, dalam 5 pertandingan terakhir Malaysia memang tidak pernah kalah dari timnas Thailand. Hasil ini menjadikan Malaysia sebagai satu-satunya tim ASEAN yang memiliki rekor bagus ketika bertemu dengan skuad Gajah Perang. Sementara timnas Indonesia dalam 5 pertandingan terakhir melawan Thailand, mereka mendapatkan 3 kali hasil imbang dan 2 kali kekalahan. Begitu juga dengan Vietnam, dalam 5 pertemuan terakhir Vietnam hanya menang 1 kali dari Thailand. Tak diminati Sintayong, Zico sore gabung ex-klub Frenkie de Jong. Akun Instagram @footballtelenesia mengumumkan klub baru Zico sore. Dinarasikan sang pemain ingin mencari pelabuhan baru setelah membela PSV Zwolle. Teranyar dia dikabarkan merapat ke klub divisi 2 Liga Belanda Eredivisie Willem II atau yang dikenal dengan Willem II Tilburg. Bahkan di bio Instagram pribadinya, Zico sore juga telah menyematkan akun klub Willem II untuk informasi pribadi. Adapun Willem II sendiri dikenal sebagai salah satu klub ternama di Liga Belanda. Klub tersebut sempat dihuni pemain bintang seperti Jaap Stam, Virgil van Dijk hingga Frenkie de Jong. Sandy Walsh gagal bawa KV Mechelen menang versus Zulte Waregem. Pemain keturunan Indonesia Sandy Walsh kembali harus menelan pil pahit bersama klubnya di Belgia KV Mechelen. Bek kanan berusia 27 tahun itu gagal membawa Mechelen menang di laga lanjutan Liga Belgia musim ini. Sementara itu, ini menjadi kekalahan ke-9 Mechelen di Liga Belgia musim ini. Pertandingan kedua tim tersebut pun berjalan panas. Pasalnya, laga itu diwarnai dengan 8 kartu kuning dari kedua kubunya. Sandy diganjar kartu kuning sejak menit ke-59. Dia tidak sendiri, ada 5 rekannya yang juga bernasib sama. Sementara di tim lawan, hanya 2 pemain yang menerima kartu kuning. Kondisi kumuh Maidin, rumput jelek hingga area pemain pengganti bak hal tebus. Kondisi Stadion Maidin tempat berlangsungnya pertandingan leg kedua babak semifinal Piala AFF 2022 antara Vietnam versus Indonesia sangatlah mengenaskan. Hal itu terlihat dari 2 laporan media Vietnam. Media Swasta.vn dalam laporan pertamanya menyebutkan kondisi Stadion Maidin memang jauh dari harapan. Mereka menulis, meski kemarin sudah dibersihkan oleh lebih dari 100 siswa, kondisi Maidin masih sulit untuk memperbaiki citranya, terutama kondisi rumput yang terlihat menguning. Tidak hanya menyoroti kondisi rumput yang telah menguning seperti tak terawat, media Vietnam itu juga menyebut bahwa kursi di stadion sudah sangat tua, sehingga tidak terlihat bagus meski sudah dibersihkan. Tidak hanya di dalam stadion, kondisi kumuh dan jorok pun juga terlihat di luar stadion. Ternyata VFF jual tiket leg 2 semifinal Piala AFF 2022 masih manual. Seperti yang kita ketahui, PSSI kini sudah menggunakan sistem online saat menjual tiket pertandingan sepak bola selama Piala AFF 2022 ini berlangsung. Berbeda dengan PSSI, Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFF masih menggunakan sistem manual untuk menjual tiket laga Vietnam versus Timnas Indonesia pada leg 2 ini. Sistem jadwal yang dipakai VFF seolah bikin penjualan tiket berantakan. Alhasil calo pun bermunculan hingga menjual tiket pertandingan lebih mahal dari yang sudah ditetapkan. Meski demikian, seorang pegiat media sosial olahraga Vietnam Nam Truong menjelaskan bahwa penjualan tiket dengan harga lebih mahal menjadi hal wajar. Ia menyebut kegiatan ini legal di Vietnam dan pembelinya pun cukup banyak.